Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Aurelia Pradina dengan NIM 24534 PN18899. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Penjelasan tugas ini dilaksanakan untuk memenuhi penugasan perubahan iklim dan perikanan yang diampu oleh Bapak Riza. Selamat menonton. Jadi ini ada dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Yang pertama ada pendahuluan. Perubahan iklim adalah fenomena global yang tidak bisa kita hindari. Kenaikan suhu bumi, peningkatan konsentrasi karbon dioksida, serta perubahan pola cuaca dan arus laut telah membawa konsekuensi yang serius bagi ekosistem perairan. Nah, salah satu dampak yang paling nyata adalah terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversitas dan juga terhadap populasi ikan yang ada di laut maupun perairan tawar. Ancaman terhadap biodiversitas laut. Yang pertama ada pemutihan karang atau coral bleaching. Terumbu karang yang merupakan hutan hujannya lautan sangat rentan. Kenaikan suhu air laut sekecil apapun itu dapat memicu stres, menyebabkan karang mengusir alga simbiosisnya yang memberi warna dan nutrisi, menghasilkan pemutihan massal. Nah, karang yang memutih itu bukan mati, tetapi dia itu kelaparan dan sangat rentan terhadap penyakit. Nah, jika karang ini stres berlanjut, maka seluruh ekosistem karang beserta ribuan spesies ikan dan organisme yang bergantung pada karang itu tuh bisa runtuh. Kemudian ada pengasaman laut atau ocean acidification. Acidification. Laut menyerap sekitar 30% karbon dioksida atau CO2 yang kita lepaskan saat kita selesai bernafas. Nah, saat CO2 larut, air laut menjadi lebih asam. Nah, asam ini tuh melarutkan cangkang dan kerangka karbon yang dibutuhkan oleh terumbu karang. Kerang, tiram, dan plankton tertentu. Apabila fondasi bangunan kehidupan laut itu perlahan larut, maka ini tuh adalah sebuah ancaman eksistensial bagi dasar jaring-jaring makanan laut. Kemudian dampak pada populasi sumber daya ikan. Yang pertama itu ada perubahan distribusi dan migrasi. Nah, ikan itu kan ada makhluk berdarah dingin. Mereka itu bergerak untuk mencari suhu optimal. Nah, saat laut memanas, spesies-spesies ikan tropis bermigrasi ke kutub yang lebih dingin. Nelayan di daerah tropis mungkin menemukan ikan target mereka menghilang. Sementara nelayan di lintang tinggi menemukan spesies baru. Jadi ini tuh akan membuat kerugian bagi nelayan di daerah tropis. Hal ini tuh mengacaukan manajemen perikanan tradisional dan mengancam mata pencaharian komunitas pesisir. Yang kedua ada penurunan ukuran tubuh dan reproduksi. Suhu yang lebih hangat meningkatkan metabolisme ikan, tetapi tidak selalu diikuti dengan ketersediaan makanan yang lebih banyak. Akibatnya, energi untuk pertumbuhan dan reproduksi berkurang. Banyak sekali spesies ikan tumbuh lebih kecil dan menghasilkan lebih sedikit telur, yang pada akhirnya akan menekan stok populasi mereka. Dan populasinya itu akan berkurang, dan dampaknya juga terhadap nelayan yang hidupnya itu tergantung kepada hasil ikan, hasil tangkapan mereka. Yang ketiga ada deoksigenasi, laut yang lebih hangat menahan lebih sedikit oksigen, munculnya zona mati pada area dengan oksigen sangat rendah di mana kehidupan laut tidak dapat bertahan. Ikan-ikan besar yang bernilai ekonomi tinggi seperti tuna dan hiu sangat sensitif terhadap hal ini dan akan terpaksa pindah atau mati, dan itu akan merusak ekosistem laut. Karena kalau misalkan nggak ada hiu di laut itu, mungkin laut itu akan terancam juga. Kemudian solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakannya itu adalah yang pertama aksi global dan kebijakan. Nah, kita itu harus memperkuat komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena emisi gas rumah kaca ini tuh adalah akar masalah dari segala perubahan iklim. Kemudian di tingkat nasional dan lokal, kita perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan perikanan yang adaptif berdasarkan data ilmiah terbaru tentang pergerakan ikan. Yang kedua, konservasi dan nelayan. Nah, kita itu harus memperluas kawasan konservasi perairan untuk menjadi tempat perlindungan bagi biodiversitas laut.
maupun perairan tawar. Dan yang terpenting, kita tuh harus memberdayakan nelayan dengan ilmu dan teknologi untuk beradaptasi, serta mendorong praktik perikanan berkelanjutan yang selektif dan ramah lingkungan. Supaya kehidupan nelayan walaupun kekurangan kekurangan, apa namanya, kekurangan mata pencaharian, kalau misalkan hal buruk terjadi, itu nelayan itu bisa mengatasinya dan tidak mengalami kemiskinan lebih lanjut. Ada solusi lainnya itu yang pertama ada melindungi ekosistem penting seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang menjadi habitat ikan. Yang kedua, mengelola perikanan secara berkelanjutan sehingga stok ikan tetap terjaga walaupun ada tekanan dari perubahan iklim. Yang ketiga, mengembangkan teknologi budidaya perikanan yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif sumber protein ikan. Kesimpulannya itu kesimpulan dari PPT ini itu adalah perubahan iklim memberikan dampak serius terhadap ekosistem perairan, terutama melalui kenaikan suhu, pengasaman laut, kemudian karang, dan perubahan pola arus. Kondisi ini itu mengakibatkan terganggunya habitat, berkurangnya ketersediaan pakan, serta menurunnya keberhasilan reproduksi ikan. Yang yang akhirnya ikan-ikan di laut itu akan semakin menipis dan nelayan pun juga kena imbasnya. Akibatnya itu biodiversitas perairan menurun karena banyak spesies tidak mampu beradaptasi, sementara populasi sumber daya ikan itu terus berkurang baik dari segi jumlah maupun distribusi. Nah, dampak ini tuh bukan hanya mengancam kelestarian ekosistem akuatik yang di laut maupun di perairan tawar, tetapi itu juga keberlangsungan perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir yang bergantung pada hasil perairan. Dan terima kasih. Sekian penjelasan materi mengenai dampak perubahan iklim terhadap biodiversitas dan populasi sumber daya ikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.